suara farmasi, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna seputar dunia kefarmasian. Saya Delvia, dan hari ini kita akan bahas salah satu topik yang cukup sering ditanyakan oleh mahasiswa farmasi, calon apoteker, atau bahkan orang awam. Apa sih prospek kerja apoteker di rumah sakit? Nah, yang pertama, apa itu apoteker rumah sakit? Banyak orang masih mengira bahwa tugas apoteker itu hanya memberi obat sesuai resep. Padahal kalau kita bicara soal apoteker di rumah sakit, perannya jauh lebih luas dari itu. Apoteker rumah sakit adalah tenaga kesehatan profesional yang bekerja dalam tim medis bersama dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain. Mereka bertanggung jawab dalam memastikan bahwa penggunaan obat di rumah sakit berlangsung secara aman, efektif, dan rasional. Kalau saya boleh ibaratkan, apoteker adalah penjaga kualitas dalam sistem pengobatan pasien. Nah, yang kedua kita masuk ke peran dan tanggung jawab apoteker rumah sakit. Apa saja yang dilakukan apoteker di rumah sakit? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada di pengelolaan obat logistik farmasi. Apoteker memastikan ketersediaan obat di rumah sakit, mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai distribusi unit layanan seperti rawat inap, IGD, maupun ruang operasi. Mereka juga menjaga agar obat disimpan sesuai suhu dan kondisi yang benar agar kualitasnya tetap terjamin. Nah, yang kedua, pelayanan farmasi klinik. Disinilah peran klinis apoteker benar-benar terasa. Apoteker melakukan konseling kepada pasien, ikut menilai efektivitas dan keamanan terapi obat, serta berperan aktif dalam rencana terapi bersama dokter. Contoh kasusnya, misalnya pada pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes atau gagal ginjal, apoteker ikut menentukan apakah dosis obat sudah sesuai dengan kondisi fungsi ginjal pasien. Yang ketiga yaitu penyusunan formularium dan evaluasi obat. Apoteker ikut serta dalam tim komit farmasi dan terapi KFT untuk menilai obat-obatnya baru yang akan digunakan di rumah sakit, sekaligus mengevaluasi efektivitas dan efisien. Nah, yang keempat ada pelayanan steril. Apoteker juga meracik obat steril seperti infus, nutrisi, injeksi, intravena, dan obat kemoterapi dengan teknik aseptik yang ketat di instalasi pelayanan steril. Yang kelima yaitu pharmacovigilance pelaporan, yaitu efek sampingnya. Apoteker melakukan monitoring terhadap efek samping ESO dan interaksi antara obat, serta bertanggung jawab untuk melaporkan ke sistem nasional seperti MSO milik BPOM. Nah, yang ketiga kita masuk di prospek karir dan pengembangan diri. Nah, bagaimana dengan prospek karirnya? Dengan adanya akreditasi rumah sakit yang mengharuskan pelayanan farmasi klinik, maka permintaan akan apoteker semakin meningkat. Selain itu, apoteker juga bisa menempuh berbagai pengembangan karir seperti sertifikasi farmasi klinik, kepala instalasi farmasi rumah sakit, tim manajemen mutu, koordinator pengadaan obat nasional, bahkan bisa lanjut jadi manajer rumah sakit atau dosen klinik jika memiliki latar belakang pendidikan lebih lanjut. Di beberapa rumah sakit besar dan rumah sakit pendidikan, apoteker bahkan menjadi bagian dari tim visit pasien secara rutin. Nah, yang keempat kita masuk tantangan dan harapan. Tentu saja bekerja sebagai apoteker di rumah sakit juga punya tantangan tersendiri, mulai dari tuntutan kerja tinggi, kebutuhan akan komunikasi antar profesi, hingga pentingnya pemahaman farmakoterapi yang dalam. Namun, dengan terus belajar, memperbarui ilmu, dan menjaga etika profesi, apoteker bisa benar-benar menjadi pilar penting dalam meningkatkan suatu layanan kesehatan. Nah, yang terakhir kesimpulannya, profesi apoteker di rumah sakit itu bukan hanya menjanjikan dari segi karir, tapi juga bermakna karena kita terlibat langsung dalam proses penyembuhan pasien di balik layar. Kita adalah bagian dari tim yang memastikan bahwa setiap obat yang diberikan adalah obat terbaik bagi kondisi pasien. Semoga episode kali ini bisa memberi gambaran yang lebih luas buat kamu yang sedang kuliah farmasi, menjalani profesi apoteker, atau yang tertarik terjun ke dunia rumah sakit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, salam farmasi, bye-bye.